是疯了才会人有深刻的在爱着，三餐有你在才算后，我只想要一个越陷越深。才你和我结婚吗？我愿意。 Akhirnya Kisil dan Haoyu pun membuat buku akta nikah dan langsung memperlihatkannya pada sang kakek. Tentu saja kakek Haoyu merasa sangat senang dan bahagia dan ia sudah tidak merasa sakit lagi. Kisil juga memperlihatkan jika ia memang ingin hidup bersama Haoyu. Kemudian di kamar rumah sakit, Haoyu, Chen, Kisil dan Suan sudah berkumpul bersama. Chen sangat senang karena mengetahui jika Haoyu dan Kisil akan segera menikah dan ia akan segera memiliki seorang ibu dan seorang adik perempuan. Saat itu Haoyu juga memberikan pengertian pada Suan jika mereka akan menjadi keluarga dan Haoyu akan menyayanginya serta menjaga mereka semua. Keesokan harinya Kisil dan Suan sudah pindah ke rumah Haoyu. Kisil sempat tidak menyangka jika semua itu akan terjadi padanya. Begitu juga dengan Suan yang sangat terpukau dengan kamarnya yang begitu indah. Suan pun langsung berterima kasih pada Haoyu. Saat itu Suan berpikir jika mereka semua akan menikah maka tempat tidur itu tidak akan cukup. Akhirnya Chen membantu menjelaskan jika mereka hanya akan hidup bersama, ayah dan ibunya lah yang akan tidur bersama. Di saat yang bersamaan kakek Haoyu mengajak mereka berdua melihat kamar pengantin yang sudah disiapkan. Betapa terkejutnya mereka saat melihat dekorasi yang disiapkan oleh kakek Haoyu. Di sisi lain Suan mengingatkan ibunya karena ia belum pernah tidur seorang diri alhasil Chen bersikap seperti kakak yang sangat baik. Ia bersedia untuk menemani Suan tidur sembari memberitahu sebuah rahasia cerita antara serigala dan babi kecil. Pada scene yang berbeda Kisil sedang salah tingkah karena melihat Haoyu ingin berganti pakaian. Saat itu Kisil merasa sangat canggung. Ternyata tak hanya Kisil, Haoyu juga merasakan hal yang sama alhasil Haoyu memilih untuk membaca sebuah buku di ruangan kerjanya. Setelah itu Haoyu sedang ingin membersihkan tubuhnya. Saat masuk ke kamar mandi Kisil dan Haoyu sama-sama terkejut karena Kisil yang hanya memakai handuk. Kejadian itu sampai membuat Haoyu tidak sengaja mematikan lampu dan akhirnya mereka berada di posisi yang sangat dekat sampai membuat Kisil kepedean jika Haoyu akan melakukan sesuatu padanya. Setelah itu mereka pun masih merasa canggung sampai akhirnya membuat mereka salah tingkah. Dan saat itu Haoyu mencoba mempraktekkan hal yang sudah ia pelajari dengan menyentuh Kisil sembari bertanya apakah Kisil menyukai setiap sentuhan itu. Dengan wajah yang sangat kaku Kisil pasrah dengan semua perlakuan Haoyu. Tanpa disengaja Kisil yang hampir terjatuh langsung ditolong oleh Haoyu yang akhirnya membuat mereka berada di ranjang. Saat itu Kisil kesakitan karena Haoyu menindih rambutnya dan Kisil juga tidak sengaja menendang bagian rawan milik Haoyu alhasil mereka berdua pun saling mengeluarkan suara yang membuat kakek Haoyu mengira jika mereka sudah melakukan malam pertama. Kemudian mereka pun langsung tidur dengan keadaan masih sangat canggung. Keesokan harinya Kisil sedang bermimpi saat ia terbangun di pagi hari ia mendapatkan ciuman dari Haoyu namun kenyataannya Kisil terbangun dengan Haoyu yang sudah duduk di sofa. Tentu saja hal itu membuat Kisil merasa sangat malu. Setelah itu mereka sarapan bersama dan memperlihatkan keromantisan mereka berdua di hadapan kakek serta anak-anaknya. Kemudian Kisil dan Haoyu pun mulai menjalani hari-hari mereka. Kisil sedang berusaha memberikan yang terbaik untuk proposalnya. Dengan banyak perbaikan yang harus ia kerjakan sembari mengurus anak-anaknya dan bersikap romantis di depan mereka. Saat itu Kisil sedang bersama sahabatnya yang bernama Li seorang guru di tempat Suan sekolah. Ternyata Li ingin bertemu dengan Haoyu alhasil Kisil pun langsung menghubungi Haoyu untuk mengajaknya makan siang bersama Li. Akhirnya mereka pun makan siang bersama. Sahabat Haoyu juga ada di sana bersama mereka.
Saat itu Li bertanya pada Haoyu apa yang sebenarnya membuat ia mau menikahi Kisil. Dan dengan sangat romantisnya Haoyu memberikan jawaban yang sampai membuat Kisil merasa tersentuh. 是有特殊原因，我很心疼。爱他哪一点？人面对很多事情，爱情唯一一个让你放下防备的人。 Di rumah Kisil melihat Haoyu yang sedang bermain dengan Suan dan Chen. Mereka terlihat sangat bahagia. Haoyu juga sangat dekat dengan anak-anaknya. Saat itu Haoyu juga mengatakan bahwa Suan akan terus tinggal bersamanya sampai Haoyu bisa melihat mereka tumbuh menjadi orang dewasa. Melihat hal tersebut membuat Kisil sangat terharu. Setelah itu Kisil pergi ke dapur untuk bertanya pada Bibi mengenai hobi apa yang disukai oleh Haoyu. Dan Bibi memberitahu jika ada ruang biliar di bawah tanah. Kisil pun segera melihat ruangan itu dan tak ketinggalan ia pun mencoba memainkan biliar tersebut. Di sisi lain Suan dan Chen sedang meributkan kotak harta karun milik Kisil. Chen ingin melihat isi kotak tersebut namun Suan melarangnya. Keributan itu berhasil dilerai oleh Haoyu dan akhirnya mereka pun saling berbaikan. Di ruangan bawah tanah Kisil membayangkan jika Haoyu mengajarinya untuk bermain biliar namun ternyata Haoyu sangat tidak menyukai sikap Kisil yang mencoba mencari tahu urusan pribadinya. Padahal sebenarnya Kisil hanya ingin mereka saling mengenal satu sama lain lebih jauh tetapi sangat tidak disangka Haoyu malah bersikap seolah ia hanya tetap ingin berpura-pura menjalani hubungan itu dengan Kisil serta hanya bersikap baik di depan anak-anaknya dan kakek Haoyu. Mendengar hal itu membuat Kisil sangat kecewa sebab ia merasa hal baik dan niat baik yang dilakukan Haoyu padanya memanglah suatu kebenaran tapi ternyata semua itu hanyalah kepura-puraan. Alhasil mereka berdua sama-sama berada di situasi yang sangat kacau. Kemudian Kisil sedang bersama Chen. Saat itu Chen mengetahui jika ayahnya sudah melukai hati ibunya alhasil ia berusaha untuk melindungi Kisil. Dengan kebaikan hati Kisil ia meminta Chen untuk memaafkan ayahnya namun Chen benar-benar kasihan melihat Kisil yang seperti itu dan dia ingin cepat tumbuh dewasa agar bisa melindungi ibunya. Setelah itu Kisil memperlihatkan kotak harta karunnya pada Chen dan Suan. Tanpa disengaja Chen merusak mainannya. Kisil pun berusaha untuk memperbaiki mainan tersebut namun Chen melarangnya sebab ayahnya pasti akan membelikan mainan baru untuknya. Saat itu Kisil merasa ada yang salah dengan sikap tersebut. Akhirnya Kisil pun membawa Chen dan Suan ke suatu tempat agar Chen bisa lebih menghargai barang yang ia miliki. Di tempat tersebut Chen melihat banyak sekali mainan namun Chen harus sabar jika ingin memilikinya sebab ia harus menghasilkan uang sendiri untuk bisa mendapatkan mainan tersebut. Ternyata Kisil mengajak anak-anaknya untuk menjual barang-barang buatannya. Chen dan Suan pun sangat bersemangat melakukan hal itu, namun tiba-tiba Chen menghilang. Beruntung ada seseorang yang menemukannya dan membawa Chen kembali pada Kisil. Kemudian di rumah Chen duduk di tangga seorang diri sembari memandangi kamar ayah ibunya. Di kamar Kisil dan Haoyu sedang berdebat perihal cara mereka mendidik anak. Haoyu juga menyadari jika sikap Kisil sangatlah berbeda dan Kisil pun memilih untuk memulai tidur terpisah. Setelah itu Haoyu keluar dari kamar dan mendapati Chen yang sedang termenung seorang diri. Ternyata ia ingin memohon pada Haoyu agar Haoyu tidak memarahi Kisil sebab kakek buyutnya selalu mengajari bahwa laki-laki harus memperlakukan wanita dengan baik. Setelah itu Haoyu melihat Suan yang masih belum tertidur. Ternyata Suan sedang mengemasi harta karun milik ibunya agar terlihat rapi seperti yang selalu diajarkan ibunya. Dan saat itu Haoyu baru mengetahui jika niat Kisil hanyalah untuk membuat anak-anaknya lebih menghargai apa yang mereka miliki. Keesokan harinya di perusahaan Haoyu sedang termenung sembari memikirkan apa yang sebenarnya sudah ia lakukan pada Kisil. Saat itu Kisil sedang berada di ruangan kerjanya.
Ia kembali melihat-lihat hasil karya yang sudah ia simpan selama bertahun-tahun. Tak berselang lama Haoyu juga ada di sana, namun Kisil bersikap sangat jutek padanya karena mereka yang sudah sepakat untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadi masing-masing. Saat itu Haoyu melihat sebuah cincin buatan Kisil. Ia pun mengingat apa yang dijelaskan oleh Suan jika ibunya hebat dalam membuat berbagai hal yang gemerlap untuknya. Haoyu pun berniat minta maaf pada Kisil setelah acara konferensi promosi. Keesokan harinya Haoyu sedang sangat sibuk, kemudian ia menghubungi bibi untuk minta tolong menjaga anak-anak. Sang bibi mengatakan jika Kisil sedang menjaga anak-anak dengan baik. Mendengar hal tersebut membuat Haoyu terdiam. Di malam hari Haoyu baru menyadari jika Kisil memang sangat menghargai keluarga mereka dan perlakuannya selama ini pada Kisil sangat tidak adil. Keesokan harinya Haoyu membawa beberapa hadiah. Ia juga membangunkan Kisil dengan kasar. Ternyata hadiah itu adalah jam tangan untuk Suan dan Chen yang dilengkapi dengan pelacak lokasi agar bisa mengetahui lokasi anak-anaknya berada. Tak hanya itu, Haoyu juga memberikan baju untuk Kisil agar ia memakainya di pertemuan promosi nanti. Di Mall Maolin acara pun akan segera dimulai. Saat itu Kisil dan Haoyu sudah harus memulai akting mereka untuk terlihat seperti pasangan suami istri yang rukun, namun tak disangka mereka malah bertemu dengan Tong. Alhasil Tong sangat terbakar api cemburu, ditambah lagi saat ia mengetahui jika Haoyu dan Kisil sudah menjadi suami istri. Tak berhenti di sana, Kisil bahkan sampai mencium Haoyu di hadapan Tong. Aksi ciuman mereka itu membuat Haoyu sangat terkejut dan akhirnya Kisil dan Haoyu pun menjadi salah tingkah. Kemudian acara pun mulai berlangsung. Haoyu pun dengan bangga memperkenalkan Kisil sebagai istrinya sekaligus sebagai perancang acara konferensi promosi tersebut. Kisil pun mendapat aplaus dari para tamu yang hadir, tapi tidak dengan Tong, ia masih terlihat sangat kesal dan cemburu. Saat itu sekretaris Haoyu menyadarkan Kisil jika lipstiknya sudah belepotan, alhasil ia langsung pergi ke toilet untuk memperbaikinya. Namun lagi-lagi Tong terus saja membuat Kisil geram sebab ia yang tidak rela jika Kisil bersama Haoyu. Setelah itu akhirnya Kisil kembali ke acara Haoyu dan tiba-tiba ada seseorang yang memberikannya sebuah bunga mawar, namun dengan cepat Haoyu mengambil bunga tersebut dan memberikannya pada Tong sebab ia tahu Kisil alergi dengan bunga mawar dan ia langsung menggantikannya dengan bunga yang lain. Lagi-lagi Tong terlihat kesal dengan hal tersebut. Dan kemudian mereka pun berfoto bersama. Sesampainya di rumah, Kisil merasa jika semua perlakuan Haoyu padanya adalah sebuah ketulusan, maka ia tentu akan sangat bahagia. Setelah itu Kisil dikejutkan dengan melihat mobil Haoyu yang sudah dipenuhi dengan barang-barang harta karun Kisil. Ternyata Haoyu ingin mendidik anak-anak mereka seperti apa yang dilakukan Kisil. Di malam hari mereka sudah bersiap untuk berjualan. Kisil merasa sangat bingung dengan sikap Haoyu. Sementara Haoyu melakukan itu semua sebagai permintaan maafnya, tetapi ia tidak berani mengungkapkannya dengan kata-kata. Kemudian Chen dan Suan menghampiri ayah dan ibunya. Mereka pun bersikap sangat manja. Hal itu sempat membuat Kisil berpikir apakah sikap Haoyu pada Suan sebuah kebohongan atau memang sebuah ketulusan. Dan tak berselang lama Kisil mendapat telepon dari ibunya yang sangat marah karena Kisil menikah tanpa memberitahu orang tuanya. Kemudian saat di rumah Kisil terlihat sangat murung sebab ia mengkhawatirkan apa yang bisa saja orang tuanya lakukan pada mereka sebab orang tuanya tidak segan-segan meminta mereka bercerai jika memang tidak menyetujui pernikahan itu. Keesokan harinya orang tua Kisil sudah berada bersama mereka. Haoyu pun sudah menyiapkan hadiah untuk ayah dan ibu Kisil. Pertemuan itu memang sangatlah menegangkan, namun Haoyu terus membanggakan Kisil di depan orang tuanya, tetapi pada saat orang tua Kisil mengetahui jika Haoyu sudah memiliki seorang anak, ayah Kisil langsung tidak menyetujui pernikahan mereka. Saat itu akhirnya Haoyu berhasil membuat ayah dan ibu Kisil merestui hubungan mereka.
Tak hanya Haoyu yang berusaha, Kisil juga melakukan hal yang sama, bahkan Chen juga membuat orang tua Kisil berbesar hati karena Chen bersikap sangat sopan kepada kakek dan neneknya itu. Ayah Kisil pun mengusulkan untuk mengadakan acara pesta pertunangan di kampung halamannya yang disetujui oleh kakek Haoyu. Setelah itu Kisil sedang bersama ibunya. Ibu Kisil merasa bahagia karena akhirnya Kisil mendapatkan pasangan dan keluarga yang begitu sangat menyayanginya. Sementara itu di sisi lain ayah Kisil sedang meminta Haoyu untuk meminum banyak alkohol karena itu adalah kebiasaan dalam keluarganya. Ternyata semua itu dilakukannya untuk menguji kejujuran Haoyu dan bertanya banyak hal yang berkaitan dengan Kisil. Untung saja Haoyu berhasil melewati itu semua. Kisil yang melihat Haoyu begitu banyak minum alkohol langsung membuatnya terlihat sangat khawatir. Ia sampai sedikit memarahi ayahnya karena hal itu. Ia juga melarang ayahnya untuk terus meminum alkohol. Kemudian Kisil membawa Haoyu untuk istirahat di kamar. Saat itu dalam keadaan mabuk Haoyu meminta maaf kepada Kisil karena semua hal yang sudah ia lakukan, bahkan Haoyu juga memeluk Kisil sembari mengatakan jika sebenarnya ada banyak hal yang tidak ia ceritakan pada Kisil. Haoyu juga berterima kasih karena Kisil sudah hadir dan mengubah hidupnya. Saat itu wajah Haoyu sudah begitu dekat dengan Kisil, namun ternyata Haoyu tidak mencium Kisil. Ia hanya jatuh di pelukannya. Saat itu Kisil berharap jika apa yang dilakukan Haoyu saat itu adalah suatu kebenaran. Beberapa hari kemudian Haoyu sudah berada di rumah orang tua Kisil dan ia dikejutkan dengan kedatangan kakak ipar dan para tetangga Kisil. Ternyata mereka semua ingin melihat kehebatan Haoyu, padahal hari itu adalah hari pernikahannya. Kemudian Haoyu pun langsung bersiap. Setelah selesai ia bertemu dengan Suan. Saat itu Suan berharap jika Haoyu akan memperlakukan ibunya dengan baik. Haoyu pun langsung berjanji bahwa ia akan mewujudkan keinginan Suan. Suan juga memuji ketampanan ayahnya itu. Di saat yang bersamaan ayah Kisil memanggil Haoyu untuk membicarakan sesuatu. Ternyata ayah Kisil menitipkan sebuah surat untuk Kisil karena selama ini ia selalu gagal mengatakan banyak hal pada Kisil. Setelah itu Haoyu menemui Kisil yang sedang berias. Haoyu sempat terpukau dengan kecantikan Kisil. Ia pun memuji gaun yang dikenakan Kisil. Lalu ia memberikan surat yang dititipkan ayahnya. Saat itu Kisil sudah berprasangka buruk pada ayahnya sendiri. Ternyata saat ia membaca surat itu semua kalimat yang ada di dalamnya berisi bagaimana kasih sayang dan harapan ayahnya selama ini. Alhasil Kisil merasa sangat sedih dan terharu karena ia juga begitu sangat menyayangi ayahnya. Kemudian adat pernikahan pun berlangsung. Setiap rangkaian adat berjalan dengan baik, penuh haru dan terselip keseruan di dalamnya. Tapi saat prosesi adat Haoyu dan Kisil berjalan di atas batu, Kisil pun hampir terjatuh dan ia langsung minta digendong oleh calon suaminya itu. Tapi sayangnya setelah berusaha dengan keras, Haoyu pun terjatuh bersama Kisil di atas batu kerikil tersebut yang membuat semua tamu yang hadir menjadi histeris. Saat itu mereka sudah sampai di puncak acara pernikahan, yaitu pembacaan janji pernikahan. Kisil dengan lantang dan tegas membacakan janji itu, namun Haoyu tidak melakukannya dengan baik. Ia tidak menyelesaikan dengan tuntas membaca janji tersebut karena ia tidak benar-benar menikahi Kisil dengan landasan cinta. Alhasil Haoyu menggunakan cara lain untuk melanjutkan upacara pernikahan tersebut. Acara itu pun berlangsung dengan baik. Sampai pada saat pemakaian cincin, lagi-lagi Kisil dibuat terharu oleh Haoyu sebab ia memberikan cincin berlian seperti desain yang dibuat oleh Kisil. Dan acara pernikahan itu ditutup dengan ciuman kedua pengantin serta foto bersama. Setelah itu Haoyu sedang termenung di kamar.
Kisil pun berinisiatif membuat makanan spesial untuk Haoyu, namun pada saat Kisil ingin membawakan makanan itu pada Haoyu, ia malah mendengar sesuatu yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Alhasil Kisil pergi menyendiri dan menghabiskan makanan itu sembari mengingat kalimat keji yang diucapkan Haoyu. Keesokan harinya kakek Haoyu, Swan dan Chen sudah bersiap untuk pulang. Begitu juga dengan Kisil dan Haoyu, namun mereka masih memperlihatkan kemesraan di depan orang tua Kisil. Sesampainya di rumah, Haoyu merasa ada yang berbeda dari Kisil. Saat itu akhirnya mereka kembali berdebat karena Kisil merasa sikap peduli yang ditunjukkan padanya hanya karena janji Haoyu kepada ayahnya. Alhasil Kisil hanya berharap jika Haoyu hanya perlu menjadi dirinya sendiri jika ingin memperlakukan Kisil. Dan mulai saat itu Kisil hanya akan menjadi ibu yang baik dan berkualitas untuk anak-anaknya serta menjadi menantu yang baik untuk kakek dan menjadi istri yang baik di hadapan kakek. Keesokan harinya Kisil sedang menyiapkan bekal Chen dan Haoyu memberikan cincin pernikahan yang dilepas oleh Kisil. Tak hanya itu, lagi-lagi mereka harus berakting di hadapan kakek. Di saat yang bersamaan Kisil mendapat kabar bahwa Swan harus melakukan pemeriksaan karena 3 hari lagi ia akan melakukan operasi. Di rumah sakit Kisil dan Swan sedang melakukan pemeriksaan. Setelah selesai ternyata Haoyu sudah menjemput mereka. Swan sangat bahagia dengan perlakuan ayahnya itu walaupun Kisil terlihat tidak menyukai hal tersebut. Sesampainya di rumah Kisil sedang membuat jus untuk Swan, namun ia terlihat sangat khawatir karena Swan akan segera dioperasi. Haoyu yang melihat keadaan Kisil langsung ingin menenangkannya, namun awalnya ia hanya menenangkan Kisil dari perkataan sampai akhirnya ia memeluk Kisil. Saat itu Kisil mengira jika kakek ada di sana maka mereka harus melakukan hal tersebut. Beberapa hari kemudian Haoyu harus pergi untuk urusan pekerjaan, namun ia sempat melihat Kisil dan Swan yang sedang tertidur. Tiba-tiba Swan terbangun dan ia menanyakan apakah Haoyu akan pergi. Haoyu memang harus pergi untuk urusan pekerjaan, namun Haoyu berjanji akan kembali menemani Swan untuk melawan monster kecil itu. Keesokan harinya Swan sudah berada di rumah sakit dan sedang bersiap untuk menjalani operasi. Kakek buyut juga ada di sana menemani Swan, namun Swan terus menantikan Haoyu kembali untuk menemaninya. Setelah itu dokter mengajak Kisil untuk menandatangani surat persetujuan orang tua. Tak hanya itu, dokter juga menjelaskan kemungkinan buruk yang akan terjadi pada Swan karena dibanding operasi lain tingkat resiko operasi tumor otak lebih tinggi. Mendengar penjelasan sang dokter membuat Kisil terlihat sedikit was-was dan merasa cemas. Beruntung tak berselang lama Haoyu sudah ada di sana. Ia langsung mengambil alih untuk menandatangani surat tersebut. Haoyu juga langsung menenangkan Kisil. Swan yang mengetahui Haoyu sudah kembali langsung menghampiri dan memeluknya.这分钟。